Bang lah nu nih. Podcast podcast ngorto kan? Ngorto. Hari ini kita bakalan berbincang-bincang lagi ya tentang permasalahan NIS ya. NIS tidak kelihatan, tidak tahu jalan bagaimana alur ceritanya. Ki jojak laku orto kan kata kan. Bisa kesana kesini. Oke, kembali lagi bersama aku. Get toh? Ya. Oh, tak kiraan S depannya. Apa tuh? Seks. Seks lah. Get Teflon ya buat kalian yang minat ya pingin baju kayak gini. Get Teflon garis keras ya bisa nanti di order. Kalau minat baju kayak gini hubungi Ari Kakul. Jangan hubungi saya. Ya. Pak Jero. Ngomong-ngomong kan ada berita baru nih kemarin. Saya sempat lihat di Twitter juga sempat lihat, terus di artikel juga sempat lihat. Kayaknya di TikTok belum deh. Belum ada seliweran. Cuman yang mana nih? Berita apa nih? Berita apa? Berita yang gantung diri itu. Yang gantung diri yang cewek tuh? Cewek tuh? Wih, Ngeri kan? ngeri. Ngeri. Sempet nggak baca komennya? Saya baca lo komennya. Di sana baca komennya. Ada beberapa yang aku saudara kan? Ada yang beberapa yang aku saudara, terus itu gara-gara judi online katanya. Oh ya? Terus ya Judi online. dadale ya bisa mati tuh? Karena yang bunuh diri itu kesel. Oh. Dia lagi hamil kan? Hamil 8 bulan ya? Hamil 8 bulan terus dia gantung diri. Bayangkan ya. Hamil 8 bulan gantung diri. Anak pertama? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Kejelasannya nggak tahu ya. Jelas. Tapi ada yang ngaku saudaranya dia itu kakak saya bla bla dia ngomong kayak gitu. Tapi bukannya gimana sih, cuma prihatin aja. Iya, kita kan ngobrol di sini bukan masalah kita besar-besarkan, bukan kayak kita istilahnya mekalngan. Bukan menghakimi lah, ya. bukan tapi ya mekalngan lah istilahnya ya. Mekalngan. Gitu. Oh, kita ya. Yang baca beritanya pasti gitu. Kasihan. Tapi permasalahan judi online ini udah terlalu banyak sebenarnya. Iya. Dan banyak sih yang bilang kan jangan mengambil keputusan saat kita lagi sedang marah. Atau saat kita sedang di fase ego kita itu meningkat. Karena kan bisa jadi ya begini. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana kan. Mungkin itu yang namanya dimasuki setan ya. Mungkin. Tapi kayak di apa namanya di kasus-kasus kriminal kan ada beberapa penjahat yang ngomong saya gelap mata. Maksudnya gelap mata? Gelap mata, terus saya tuh terlalu emosi, terus saya gelap mata, tiba-tiba aja udah mati dia, udah saya bunuh gitu kan. Oh, tanpa di alam bawah sadarnya dia tuh kayak terlalu emosinya saking dalamnya sampai dia nggak sadar ngambil pisau atau apa. Jadi, gitu kan. mungkin memang itu ada kaitannya dengan dengan setan ya. Yang yang mungkin ya. pengaruh manusia ya. Mungkin itu yang benar-benar. Sama halnya yang gantung diri di jembatan Bangkung itu kan? Yang polisi itu. Polisi atau tentara pokoknya ada hubungan dengan pekerjaan itulah. Entah itu polisi atau tentara, ya, tapi yang pasti dia sebagai petugas lah, sebagai petugas negara lah, gitu. Kan waktu kejadian 2000 berapa ya? Setahun yang lalu mungkin atau 2 tahun yang lalu mungkin kan sempat viral kan? Mang tahu judi online? Slot tuh tahu? Tahu. Pernah lihat? Ngelihat pernah, tapi aku mainin nggak pernah. Aku berani bilang ya di depan kalian ya di media sosial ya, ada rasa pengen, tapi nggak bisa karena kenapa? Di handphoneku ini nggak bisa ngirim kode verifikasi itu loh, nggak bisa. Tapi aku kalau bikin m-banking aja nggak bisa. Oh ya, guys, ini handphone yang black market, emailnya nggak nyala, jadi SMS-nya nggak nyala. Oh, pantas ini cuma ada wifi-nya aja. Dan aku bawa wifi ilah-ilah ya, asal kalian tahu. Aku nggak gengsi orangnya, tapi gini loh, aku beli HP ini jauh sebelum ada yang namanya iming-iming kayak Imai bakal keblokir semua iPhone di Indonesia. Berarti jauh sebelum ada aturan jauh itu. Ada sebelum aturan itu. Karena kan kadang kan kita dapat informasi kayak dari teman, aku lo beli handphone ini dapat iPhone 11 tuh waktu dulu baru ngetren kan.
aku beli iPhone 11 nih apa namanya di sini loh murah loh gini-gini ya, aman kok aman gitulah istilahnya. Ujung-ujungnya udah berjalan 8 bulan ya kayaknya baru di TikTok muncul katanya Imai bakal keblokir seluruh Indonesia yang iPhone-nya masih ini cepat diganti bla bla bla, dan akhirnya ya udah. Tapi kalau misalnya handphone ini ada sinyal, kemungkinan memang kena judi. Enggak kayaknya, karena aku udah keduluan tahu, karena baik kan teman-temanku banyak yang kena hutang temen mang ada? Ada. Mulut temen Ada. kena judi online terus dia berutang? Ada. Ada? Ada. Sampai minjam. Itu sering ke rumah lagi. Masa? Iya. Aku gini loh istilahnya. Aku jadiin dia teman, tapi kakakku jadiin dia mantan pacar dulu. Ya janganlah spesifik itu, jangan spesifik itu. Jangan spesifik. Pokoknya teman gitu. Pokoknya teman, jangan terlalu spesifik. Enggak, masa Pak Jero liatnya gini. Oh, berarti nggak ngerti deh Pak Jero kayak. Nah, jangan spesifik. Ya, Ntar ya udah, menerka-nerka. Oh iya no. Ditit ya, ntar ditit ya. Tapi ditit. ada. Ada. Terus gimana sekarang? Ada yang punya hutang 50 juta. Ada yang punya hutang. Ya, maksudnya yang paling minim lah 3 juta, 5 juta gitu ada. Cuman kan di fase umurnya dia segitu tuh punya hutang segitu udah banyak banget kan. Sedangkan dia kerja Umurnya berapa? Kira-kira lah 20-an, belasan? Seangkatan aku lah. 19-20 lah. 19. Sekitar juta. Nggak, kalau yang 19 ini bukan sekitar juta. Biar aku nggak salah ngomong. Biasa kamu yang memancing ya. Bukan. Nggak, aku pengen tahu. Nggak, dia kecil kok. Maksudnya, ya 3 atau 4 jutaan lah. Oh, 3 4 juta. Jadi dia berawal sampai mempundo segitu banyaknya utang kan gara-gara dia kehabisan uang kayak pinjam dong dulu 50.000 gitu. Pinjam dulu 100. Iya kayak gitu. Biar silaturahmi tidak terputus. Nah yang Cang menang kan Uliang gitu dan Tapi pernah menang nggak dia? Pernah. Makanya teman-temannya percaya sama dia kan dikasih pinjam. Menurut Mang kalau menang di judi online tuh yang kayak gimana? Menang di judi online? Ya, yang kayak gimana? Sapi. Kalau dia menang, menurut saya ya, kalau menang dulu akumulasi dari sekian lama dia main judi online itu dia masih menang. Itu saya sebut menang. Tapi kalau dia menang sesekali itu nggak menang menurut saya. Saya malah nggak berpikir ke sana. Kayak misalkan Rago modal 1 kali nih. Kita balik modal tuh bermenang menurut saya. Tapi menurut Mang, ada nak menang sampai di atas 100.000 misalnya dia top 100.000, mungkin nggak dia menang di atas 100.000? Mungkin, karena kan sistemnya dia itu kan berbeda-beda. Tergantung server yang kita pakai kan. Masa sih? Iya. Saya nggak percaya loh. Saya percaya, kenapa? Karena takut salah ngomong. Karena temen aku pernah kayak gitu kan. Download kan. Bukan download, dia kayak masuk ke link lah. Dia bikin akun ya gitu istilahnya ya. Aku nggak terlalu ngerti dia pakai akun. Dari awal sampai dia selesai nggak pernah menang. Apa istilahnya? Nggak pernah menang apa nggak pernah kalah? Nggak pernah menang. Maksudnya nggak minus saja terus. Dan apa istilahnya? Yang petir-petir itu Zeus ya namanya. Aku nggak ngerti yang petir-petir, katanya kalau dapat petir ini bisa dikali berapa gitu-gitu. Aku kan pernah dijelasin, cuman aku nggak terlalu ngerti kan. Nah, nggak pernah dapat sama sekali. Sekarang nih hari ini 50.000 pasti kalah. Kayak modalnya masih 30.000 atau 20.000, nggak pernah dia. Istilahnya minus saja terus. Jadi top up 50.000 nggak pernah nyampe. Nggak pernah nyampe 100.000, nggak pernah. Tetapi ketika temanku yang lagi satu nyoba, baru pertama kali, mungkin suatu kebetulan atau apa nggak tahu, menang, menang. Terus menang. Aku nggak pernah lihat dia kalah ya, istilahnya kayak temanku yang pertama itu, nggak pernah. Katanya, makanya dari sana katanya ada dark systemnya gitu-gitu. Saya nggak tahu ya, nggak tahu lah kenapa bisa seperti itu. Tapi menurut saya sih kayak istilahnya dijadiin orang terpilih nggak sih gitu? Mungkin karena akunnya baru ya.
Nggak tahu. Menurut dia udah saya- main sekarang totalnya udah main 6 bulan. Masih menang terus? Menang terus. Masa? Menang terus. Sekarang dia udah ngambil mobil. Wah, Ngambil mobil. masa? Terus dia udah rencana. Tapi dia sempat kedetek. Kedetek gimana? Kedetek kayak dicari intel gitu loh. Oh. Sempat kedetek. Oh, berarti mungkin dia mencurangi sistemnya mungkin. Karena menurut saya pribadi ya nggak mungkin. Iya, Nggak iya. mungkin orang menang terus. Nggak tahu. Soalnya dia pernah kedetek katanya kayak ada beberapa orang yang pernah setiap 2 minggu sekali atau beberapa kali ya dalam sebulan itu pernah diikutin seseorang yang kita tidak tahu jelas siapa orang itu. Kayak HP-nya juga pernah ke-hack, cuman bisa kembali lagi gitu-gitu. Tapi Sekarang intinya dia ada rencana ini katanya dia binpok memang kayaknya bahwa udah mulai takut deh gitu. Cang masih sing percaya kini bancang sampai timpa Cang loh. Di 3 bulan main pasti ada aja jangka waktu jeda kayak kalah beberapa kali tuh pasti main kan. Tapi dia ini enggak loh. Kan saya mungkin nak mujur 6 bulan nggak cepet. mungkin gini loh. Soalnya gini lah, gini. Kamu bilang kan tadi mujur. Kamu bilang nggak mungkin orang tuh mujur. Tapi menurut saya di sistem slot tuh nggak ada yang mujur. Oh iya ya. Ya, karena mujur itu kan diciptakan oleh Tuhan. Iya sih ya. Kalau slot itu diciptakan oleh manusia. Tapi yang kene apa dan yang Apa? togel Togel saya nggak tahu. Kita ngomongin slot nih. Kita ngomongin slot yang aplikasinya dibikin oleh manusia, yang di-coding, yang didesain oleh manusia. Oh iya ya. Gini loh, intinya Kayak game ya istilahnya. kayak ya? game. Nah, gini. Oh, Saya iya, dulu iya. punya game. Saya dulu punya game. Game privat. Itu namanya game cabal. Saya download file servernya, file kliennya saya modifikasi segala macam dan saya masukkan ke komputer, saya nyalakan itu dan orang itu bisa main dari seluruh dunia. Ada orang bisa ngalahin saya? Ada? Nah, ada. Kenapa? Saya Tuhan di sana. Oh iya kamu yang bikin itu ya. Saya yang bikin. Iya, Saya Tuhan di sana. Iya. Nah, mungkin dia taruhannya saya lawan dia saya pasti menang. Iya, karena kan Karena kamu apa? yang pegang kunci-kunci. Karena bukan kelasnya ini bukan kelas keberuntungan. Ini kelasnya saya yang ngatur. Saya Tuhan di sana. Saya di gamenya tuh di game tuh kan ada game master namanya. Iya. Saya di atasnya game master. Oh, saya admin. Saya yang bikin server ini dengan sekali tombol mati semua. Oh Tet iya. mati semua. Logikanya kalau saya yang punya slot saya tidak akan ngasih orang itu menang. Iya sih ya. Ya. Tapi kalau misalkan dipakai logika, Pak Jero nggak ngasih orang itu menang, ya nggak ada main slot dong. Nggak ada yang pengen main slot dong. Terus? Makanya dia dikasih beberapa kali biar ada dapat hormon ketertarikannya untuk bermain slot. Dia begitu menyiapkan banyak modal mungkin ya kalau aku mencerna ya. Kayak misalkan modal 1M nih ya. Dikasih nih ada nang download jak sekat gitu misalkan. Menurut saya itu bisa diatur sih logika saya nih. Ada range IP address namanya. Iya. IP address, range IP address itu misalnya IP address sekian sampai sekian di kota ini. IP address sekian di kota Kayak ini. ini. IP address. Nah, setiap IP address yang main misalnya ada yang main 10 orang kan ada 10 IP address yang kelihatan tuh. Ada 10 HP. Kelihatan loh HP-mu yang main tuh. Kamu pakai HP apa itu kelihatan. Nah, dari 10 IP address itu dipilihlah satu IP address yang hoki. 9-nya tuh enggak hoki. Satu yang hoki ini akan mempengaruhi yang 9. Wah, aku juga sering menang. Aku sering menang kok. Tapi kalau yang 9 ini main pasti kalah. Kan bisa diatur seperti itu. Iya sih. Kalau saya misalnya yang punya server, saya akan atur seperti itu. Karena saya enggak percaya kalau slot itu main hoki. Kok bisa? Ya karena itu bikinan Tapi manusia. Oh iya. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Terus? Kalau main bola adil mungkin itu hoki. Iya, karena kan itu dari garis tangan kita sendiri. Nah, gluduk. Tidak ada yang dicurangi gitu loh. Gluduk, Jadi ya. gimana ya?
Itu permainan yang memang sengaja kamu dicurangi. Tapi aku nak ngerti juga pola pikir orang yang main slot ya. Tapi aku kasihan sebenarnya. Tapi mungkin gini loh. Ketika aku misalkan Pak Jero mengatakan misal aku bermain slot nih, Pak Jero udah tahu aku dicurangi oleh si slot ini misalkan. Tapi misalkan itu kayak kita nggak percaya diri aja sih sebenarnya untuk aden spalando, aden main spalan gitu-gitu tuh loh. Misalkan mengambil keputusan ya, 2 keputusan yang susah misalkan. Ketika aku main, aku menang beberapa kali, tapi Pak Jero orang hati-hati do, nyak melangnya nak sistemnya kene. Tapi ketika orang sing ada unduk mencang menang, terus mencang menang. Ketika dia nanti di sistemnya dia itu hokinya, jangka waktu hokinya udah habis. Misalkan nih kalau kalah ya nenenan, main yo, adi cang kalah nah, coba bene. Kalah, coba bene. Sampai dia berhutang begitu banyaknya, mungkin begitu ya. Makanya menurut saya Rutonan, judi slot tuh kayak narkoba loh. Bahayanya seperti narkoba benar. Kecanduan ya. Gimana ya? Kamu tahu kan narkoba tuh berbahaya begitu, Bu? Tahu. Merugikan tubuh, merusak tubuh. Tahu. Tapi kan ada beberapa orang yang masih aja pakai gitu loh. Mungkin. Padahal dia tahu bahwa barang itu ngerusakin tubuh. Ini pengalamanku ya, punya teman yang narkoba ya. Tapi sekarang udah berobat kan? Udah berobat. Udah enggak jadi pakai ya? Enggak pakai. Itu bagus. Enggak pakai karena pas aku pertama kali tahu tuh, aku dulu kan pernah ikut kayak apa namanya yang tongos ngecek narkoba tuh apa namanya? Apa nah? Enggak tahu. Di Gianyar ada loh. Dia itu setiap 6 bulan sekali dia tuh bakalan ke daerah Gianyar buat untuk mengasih edukasi kayak gitu ya kan ada nanti 2 orang setiap 1 jam untuk istirahat, ada lagi orang lain nanti masuk untuk menjelaskan tentang narkoba. Di sana aku belajar kan. Ketika kita tahu teman kita misalkan Pak Jero nih narkoba, Pak Jero kan mumet nih, sengaja ajak curhat nih. Ketika Pak Jero ngomong di sana saya udah tahu bagaimana cara menghadapi orang yang pakai narkoba. Ketika kita menjauh, bakalan berontak dia. Karena misalnya, cang narkoba lo. Di sana kita nggak boleh tegang. Wah, kan beling pidan. Kita tuh, biar dia santai, biar dia relax dulu. Baru jangan kita ditinggal tanya. orang itu ya? Iya, jangan ditinggal. Kasih dia ajak ngorto, kasih dia pemahaman kayak engken caranya ajak ya melalui pang sedikit demi sedikit. Bila perlu ajak ke BNN. Enggak lah. Loh BNN kan belum BNN. Maksudnya gini. Maksudnya kalau kamu bawa dia ke BNN kan bukan berarti kamu menjuruskan, tapi kamu melolong kan? Karena BNN ada program untuk berhenti make kan? Iya, tapi kayak misalkan gini loh Pak Jero. Ketika orang digigit anjing tuh pasti ada hal pertama yang harus dilakukan sebelum kita bawa ke rumah sakit. Itu yang saya lakukan dulu. Baru saya bawa dia ke BNN. Nggak harus misalnya berkenal, bobo bangsat langsung mami tuk-tuk jangan ajak melalui ulo ya bagaimana mingki menjadi gitu. Iya. Mingki menjadi berontak ya bakalan pengkhianat kene bener juga sih. Iya. Bener, nggak bohong saya. Ketika saya tahu, ayo melalui yuk. Ketika ibu orang, acang kayak lemat bayon sang. Iya dia karena kekurangan narkotika itu. Dia kekurangan apa misalkan sabu. Ketika stres ya sabu tuh hilang stresnya kan itu biasanya kan. Misalkan nih dia berdampak kan. Nah namanya jemput, ajak melalui ajak ngorto. Biang yo es. Bang gue keluar modal nggak apa-apa. Yang penting dia terselamatkan nih dulu nenen paksanya. Begitu ini berjalan lumayan lama 4 bulanan. 4 bulanan. Karena kenapa dia terjerumus itu awalnya dari klub. Karena dia awalnya dari klub. Kayak dia beli es kayak frip kayak yang isi soda gitu-gitu tuh loh. Tapi nggak minuman keras, cuman diisiin itu sama temennya. Kecanduan lah. Terus ajak ngorong-ngorong cas sebenarnya kene. John ternyata John. Akhirnya beli semakin mal. Kayak ruko kan. Pidan beli 2 tali jadi 40 gitu-gitu kan. Akhirnya sampai utang liu gitu-gitu tuh loh. Sama juga. Oh, kan benar saya bilang kan kayak slot itu kan punya utang banyak. Iya. Kalau utang liu akhirnya ngadeng.
Dan ketika saya ngajak ia melali itu, dia hanya ngingat maya hutang, Gen. Sehingga ingat ke narkoba. Ketika dia sudah sadar dan sudah ben bedik utang nenek-nenek, itu dia baru merasakan efek dari tubuhnya. Itu seperti apa. Di saat sudah mulai itu, maro saya abo saya ke BNN. Jadi Tungkaro sembuh. Sudah sembuh. Tapi kamario mau wogen. Kok itu? Iya. Misal Pak Jero di ruangan ini saya pidana narkoba. Ketika Pak Jero sudah sembuh, otomatis Pak Jero akan lupa dengan ruangan ini. Harus wogne ruang nih, ganti ngai ruang. Ketika Pak Jero masuk ke ruang nih, Pak Jero bakalan ingat sensasi yang pernah dulu Pak Jero rasakan ketika menyicipi narkoba. Makanya ketika Pak Jero nepung ruang nenenan, keledot nyoba no. Iman kita nggak kuat, benar. Berarti harus direnovasi rumahnya. Kamarnya diganti, catnya ganti, gitu semua itu. Sing wogan. Ganti catnya, ganti dekorasinya. Ruangan itu masih utuh ruangan itu kan. Pokoknya wogan entah tuh kalau dari yang apa. Entah kalau dari yang dapur tuh, dia kamar lain. Ini jadi kamarnya nah. Oh. Tuh. I see. Ngerti kan? Paham kan? Tuh. Tapi memang efek narkoba itu memang keras. Itu memang bikin mati. Banyak Pak Jero pengalamanku. Banyak sekali. Iyalah, memang lebih suka bergaul keluar kan masalahnya. Kalau saya itu memang orangnya rada introvert. Jadi ya saya Astungkaro ya tidak mengenal hal seperti itu karena pergaulan saya di rumah tuh pergaulan di warnet. Dulu saya pernah ke warnet juga, Syai. Kamu ke warnet ben lali. Saya enak loh. Saya dari bangun warnet. tidur warnet sampai tidur ben warnet, main game online. Jadinya ya ini ada untung ada enaknya sih. Apa Nek? Aku tahu gitu soalnya kan gara-gara ikut sosialisasi BNN itu juga kan. Terus aku diundang lagi loh Pak Jero. Tapi bapak ngedang sama tapi bapak udah mau beliin bensin santai gen pak gitu. Yang Pak, penting kan anunya, amalnya, ilmunya dan kamu bisa menolong orang kan. Itu yang penting. Rezeki bakal ngikut. Rezeki bakal ngikut. Bener banget. Kalau kamu suka menabur pahala, rezekinya bakal ikut kan. Itu yang saya percayai. Saya percaya. Astungkar. Balik lagi ya. Akhirnya kan miagan ya kan. Miagan tuh sebelum dia meninggal tuh gantung diri tuh kan miagan karena maya hutang maya hutang tuh kan cowok tuh kan apa dan main slot tapi kok juga kenapa jugaan asane yo tertentu menurut saya asane aku kan orto aja dua tapi didengar oleh publik idap nih. Biarkan apa yang dia katakan nanti konsumsinya dia itu biarkan apa yang dia katakan. Rago nak ngorto istilah patuh cara rago ngorto di warung kan iya ada masalah kene engken gitu gitu kan polon kan tapi saya kok begitu cepatnya dia mengambil keputusan padahal ia beling ya nih begitu apa namanya pikir apa anaknya asalnya bawa kene tuh bekurangnya besar diurin tuh stres deh lo mungkin kan bisa. Emang mungkin aja sampai semua barang-barangnya dia habis. Iya dijual-jual gitu tuh. Iya invest. Intinya menurut saya sih karena sudah kelewat batas mungkin kesabaran mungkin ya. Tapi sorry ya kalau misalkan saya ngomong gini, mungkin barang-barangnya udah habis atau apa investasi emasnya dijual. Buat kalian yang tahu tentang keluarganya dia itu, kalau misalkan nggak benar itu ya itu bukan salah kita karena kan kita baru berspekulasi aja. Ya kita juga nak menyalahkan maksudnya. Ya kalau ini kan memang takdir di atas ya. Kalau yang saya percaya kalau di atas tidak ngasih dia melakukan seperti itu dia tidak akan melakukan seperti itu. Bakal ditahan yo. Ya. Mungkin aja ini memang jalannya dia seperti ini gitu loh. Cuma ya tetap disayangkan juga. Iya, anaknya itu loh udah lagi 1 bulan. Dan di kemarin saya lihat kalau nggak salah di Instagram saya lihat kemarin tuh anaknya tuh dikeluarin kan. Beliau meninggalnya itu malamnya
tapi diajak ke rumah sakit paginya. Nah itu banyak yang komen tuh kenapa nggak diajak langsung ke rumah sakit, langsung diambil anaknya, kemungkinan anaknya hidup Masih selamat. masih ada. Nah itu kenapa malam? Ya itu kan kita nggak tahu Urusan ini nggak tahu. urusan keluarga. Cuma, saya lihat anaknya loh, anaknya nih diginiin, ibunya dibawa ke kuburan, terus anaknya digendong sama bibinya atau siapa tuh. Tapi udah meninggal kan? Udah meninggal. Itu gimana itu anak yang sudah punya tangan, punya hidung, punya lengkap organ tubuh, kepala. Lagi berapa minggu aja lahir tuh? Iya. Selamat-lamatnya paling lagi 1 bulan lah. Tapi kan kebanyakan orang Bali itu kan kayak kadang-kadang belum 9 bulan udah lahir kan. Mungkin karena sudah nasak duluan mungkin. Tergantung hormon yang dimiliki oleh cewek kan. Tapi ya nggak bisa ngomong apa-apa, saya kemarin tuh lihat di Instagram tuh. Ya gimana ya? Perasaan kita. Dunia ini soalnya apa aja ada gitu loh. Mau saya bilang tuh isin gumi. Kayak gimana aja ada gitu loh. Iya. Jadi ya kalau kita kalau saya komen negatif segala macam itu tidak kami menyelesaikan masalah. Ya, malah memicu perdebatan yang sangat panjang. Kenapa? Kalau kita komen nyeletuk kene, pasti bakalan banyak balasan yang Makanya saya juga lihat kan di komennya itu kan ada beberapa yang mengaku sudahi ini, jangan dipublikasi lagi segala macam. Ya memang kalau dipublikasi itu tidak menyelesaikan masalah. Dan kalau komen negatif pun tidak menyelesaikan masalah. Komen positif pun tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Tapi ya gimana, isin gumi. Iya. Gitu loh, isin gumi. Iya. Ya begitu. Isin gumi. Komen positif aja kita bisa dianggap salah sama netizen lain. Apalagi yang komen negatif. Aduh banyak komen negatif tuh. Kasihan saya. Iya sama halnya kayak aku kan. Komen-komen netizenku kan. Okay. Tahu kan video aku yang viral tentang Puskesmas Ubud. Nah. Puskesmas aku pernah diajak collab sama Puskesmas Ubud 2 di desaku sendiri, di Banjarku sendiri. Itu melonjak tinggi. Yang komen, yang nonton itu melonjak tinggi banget ya. Yang aku liatin, aku bacain satu persatu ya. Komen-komenan terutama ini ibu-ibu yang tidak tahu saya dan tidak tahu keluarga saya ya. Saya bukan klarifikasi, saya hanya meluruskan di sini ya. Tentang bagaimana Anda bersikap. Tentang bagaimana. Nah, ini dia. Ini Puskesmas Ubud. Saya jelasin sedikit tentang saya dulu ya. Karakter gek teflon ya. Yen sing kasar, yen sing menceng, yen sing istilahnya gini Pak Jero, yen sing degag, bukan karakter gek teflon namanya. Tapi ketika saya bikin konten ini, banyak netizen, banyak pengonsumsi publik tahu itu memang ibu saya, ibu kandung saya. Itu hanya konten, itu hanya saya menjalankan karakter saya. Istilahnya saya tuh udah punya naskah tersendiri. Ketika saya ngomong kasar kepada orang tua saya sendiri di depan kamera maupun panggung saat saya nari, itu sudah sah. Sahnya bagaimana? Itu namanya saya menjalankan karakter saya. Menurut saya nggak salah. Tapi ketika nanti saya ngomong kasar, ajak orang tua saya pendidik di luar kamera, baru menurut saya salah. Ya betul. Saya setuju. Saya salah. Betul. Ya. Istilahnya yang cara pergi no, bawa colek pamor gitu loh. Bawa patuh ragoy, bawa ulap, bawa sing nepuk ang nak agung, sing nepuk ang nak gusti, sing nepuk ang pejabat, sing nepuk ang apa gitu loh istilahnya. Sama kayak ini ada yang komplain ya waktu video klipnya Dek Uli itu. Mangkan jemak topi saya nih. Ya. Saya ditanya loh. Jero nak apa-apa itu topinya diambil kayak itu terus dipasangin tuh. Tak belangin gini. Saya tuh depan kamera tuh saya bukan juru mangku. Tapi saya tuh seorang pergino. Ya saya melakoni peran saya. Jadi bukan sebagai juru mangku, bukan. Iya. Tapi kalau perannya sebagai juru mangku, itu tidak akan terjadi seperti itu. Iya, benar sekali. Karena saya memerankan orang lain. Jadi ya harus gitu. Kayak misalnya,
Sengap tuh mangku loh. Sengap tuh jero mangku. Tompel tuh jero mangku. Men kalau ndak menjalankan perannya sebagai sengap, sebagai tompel, Iya. gimana caranya? Iya, kamu harus bisa berpikir sejauh itu, ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang pernah komen di Facebook saya ya, yang mengejat saya sing dadi keto ngomong ngejak anak tua ge pedalam raramo nanti dicontoh oleh anak-anak ya, apalagi anak-anak zaman sekarang memakai gadget. Ya salah Anda tersendiri. Salahnya saya berani bilang salah itu kenapa? Karena kamu ya, ibu ya, ngasih anak ibu gadget dan tidak diawasi ya. Necen patut dah dialih, necen sing patut dah dialih. Muna rumuang. Itu saya tuh konten loh, positif loh menurut saya. Ndak ada ajakan untuk ngoren panah ibu yang ngoren berkata-kata kasar dengan orang tuanya. Bagaimana halnya dengan sinetron kita di Indosiar? Bagaimana halnya dengan ya konten-konten di YouTuber ya yang ada kata anjing, cicing, itu pun ada ajakan. Yang ada ajakan lagi ditonton sama anak ibu. Gimana dong? Gini sebenarnya. Gini ya. Sebenarnya ada YouTube Kids. Iya. Jadi gini sebenarnya. Kalau misalnya ini tips para orang tua kalau misalnya ingin mengontrol anaknya. Itu sebenarnya di HP itu ada namanya family mode. Iya. Family mode. Jadi itu bisa didaftarkan email-emailnya. Misalnya email anak didaftarkan, ini anak saya, emailnya. Nah, itu pun bisa diatur. Anak ini bisa pakai internetnya dari jam berapa sampai jam berapa. Anak ini apakah dia bisa menonton YouTube biasa atau enggak? Itu bisa diatur loh. Bener banget. Bisa diatur, cuma orang nggak tahu kan. Nih ya, ada satu komen nih yang mewakilkan isi hati. Lantang nih. Ini ada satu komen yang mewakilkan isi hatiku. Menurut yang si ini dia melakoni tokoh Sige Cemplon. Sige Cemplon ini emang menceng dan omongnya kasar sama kayak sinetron di Indosiar. Kalau tokoh antagonis ya pasti kasar lah. Anggap ini sinetron Bali juga hiburan bagi yang suka. Kalau emang nggak suka nggak usah ditonton. Ingat kalau sudah menjadi artis mereka hanya melakoni skenario yang dia jalani di balik layar. Beda lah, maaf jika Tiang salah. Tapi ini menurut Tiang ini hiburan semata dan cocok banget jadi pemeran antagonis. Tuh Mara cerdas ada Anda di penonton. Ya, tuh Mara cerdas. Tapi menurut saya pribadi Anda komen-komen negatif tuh demen sama Bu. Ya, ada demen Pak Jero. Karena harus ada pergolaan, kan harus ada yin dan yang. Ya, ya sih. Harus ada angkasa udah pertiwi kan, harus ada plus dan minus kan. Nih ya. Kalau gitu nggak stabil dunia nih, rusak tatanan dunia. Coba ya sebetulnya. Nih ada nih Made Suaryani. Do sebut ada. Oh dia sebut kan ya, dia nak komen masih tepuk. Adi nih di Facebook aku kan. Dek, itu seorang selebgram. Tolong kalau ngomong atau bicara dengan orang yang lebih tua pakai aturan kamu dek, itu kan dicontoh oleh adik-adik yang lebih kecil karena dia juga nonton kontenmu ini. Bu, orangnya Bu nah, Bu D. Bu D. Kalau misalkan dia nonton, kalau memang orang tuanya mendidik anaknya dengan benar, nggak mungkin anaknya bakalan meniru hal yang menurut Bu D jelek dari saya. Ya. Nggak mungkin. Tapi ketika orang tuanya berangkat tangan, nih dek sing bisa, jadi bang konten kekene ya otomatis diikuti. Bukan salah saya. Saya hanya memerankan sebagai karakter Teflon ini memang dari kehidupan nyata yang saya angkat. Banyak anak-anak sekarang yang degang aja orang tuanya, degang aja rerama nih, ngomong kasar, tapi dia tetap tahu bagaimana caranya menghormati orang tua. Itu yang saya ambil. Bu D. Ya. Kemudian ini ada lagi ya. Sudiarta Roy. Sebut ada. Nih ya. Alusin dek petane ngajak rarama nah Teflon aeng kenyang nih weh. Berarti dia main. Nah. Orang itu kenal ya, Mang? Enggak. Terus ngapain dia ngomong kasar? Nggak tahu. Alusin dek pete. Dia nggak kenal lu sama Mang. Iya. Tapi kok dia masa kasar sih? Dia nah, lain. beli Sudiarta Roy. Kamu apa kabar? Nah, dia tuh ngasih
contoh yang baik atau enggak sih? Nah, iya ya. Dia ngasih contoh yang baik. Nah itu atau nggak sih? masalahnya. Nah dia kalau saya sama Mang kan kenal nih, biasa ngomong seperti itu kan. Cijo kan kita kan Ya, santai ya, ya. santai. Ini Tapi orang lain, ini nggak kenal loh. Ini SKSD orang. Oh, berarti dia memberikan contoh yang tidak benar buat adik-adik kita ya. Iya ya. Di sediata. Bapak kalau hidup, Li. Karena ada lucu. Dia tuh sebenarnya niatnya itu menjadi contoh yang baik di masyarakat. Tapi dia melakukan hal yang negatif di masyarakat. Orang asing di bahasa kasarin loh. Saya nak mau komen lagi dah. Aduh. Dah. Latun. Udah. Banyak banget. Nanti kalian bisa cek ya di fanspage-nya Get Teflon ya. Sundong. Banyak banget Kadang komentar-komentar ya. Ada BNN Kopi. ketika aku bikin konten-konten aku ngevlog saat nari ini. Saya kan kalau di rumah, saya buka sekarang ya. Saya di rumah sudah tahu semua orang ya, di desa, di Banjar, di rumah saya sendiri, saya sudah ditauin saya seperti ini. Sakit tanpa obat istilahnya ya. Ya. Ketika saya di rumah, ketika saya kena canggih di Jojo, tapi kalau misalkan saya ke pura, saya tuh bakal sing udang Pak Jero, tapi mau kancut, mau umpal, mau saput tuh baju mekerah biasa, cuman sing mau udang. Nah, aku kan kayak konten ini nih. Kan kalau misalkan hari itu pasti pakai kawan cewek kan. Sing mau udang kayak gitu. Adi cowok metimpo ya terserah cang. Ya agama ini kan harus ingat kan sesano agama bakti aja betaran raga tuh harus mesilo kon ya. Harus mesilo. Jadi yang orang logikal. Suatu penghormatan ada itu. Kalau kita yoga itu kan masih penghormatan ya. Kalau kita yoga kan penghormatan masih kan. Adi batasnya di dua nasi di beten. Tapi kok diberkati ya, Adi diterima. Adi bisa segar bener sakit-sakit nak itu. Enggak masih. Istilahnya begini ya. Yang cima lihat cima udang ba, yang cima udang, negak mesilo, ngatur sembah bakti jadi ci sepedara yang gurun ci jumah ba, tapi hidup ci amonto-montuan, yang sang ada perubahan pocol masih ya. Saya terima ada ane doa cikan betara yang gurun ci ba. Mana pede nih? Saya ini mengungkapkan kekesalan saya Pak Jero terhadap netizen ya bungut ubir ya. Tapi yang saya tuh bersyukur, saya tuh terus mengucapkan syukur dan meminta maaf kepada betara yang gurun saya, Bo. Karena apa? Saya tidak bisa menjalankan kodrat saya dengan baik. Tapi diterima loh dengan tulus ikhlas saya membakti dengan saya metimpo. Tapi saya sadar diri dengan ibaan saya nenek cowok. Ting mau udang saya ke pura. Sampai lo saya tanya kayaknya di sini di tempat umum. Ijo udang emang. Mangku nih. Ijo udang emang tuh. Ya dragon sesano nak muani kang wang di pura mau udang. Jumah kan sing mau udang mau bakti ketiak saya Pak Jero. Kena saya jero mangku. Mana piar teh nak mau udang jero mangku kata. Nak ngikat kone apa dan itu? Indrio, ngikat indrio kone pangsing ilah-ilah pemikiran raga pang besek gen tujuan raga ke pura kan gitu. Ikat indrio. Manelo dia sing ikat nas nih. Boy bok nih ikat mungkin nak bok tiang lantah kan boy ikat tiang bok tiang ketiang. Dari sing ikat mang bok mah. Ikat. Ikan coba. Iya, kalau aku ke pura ya rambutku diikat. Kadang aku pusung nih kayak gini. Nih ya. Mumpung aku bawa jeda ya. Aku biasanya pusung kayak gini. Sret. Mau pusung itu dong? Sret. Ya, gini ya. Gini. Kenapa aku mau pusung kayak gini? Cangseng dot dari Baliano. Bah? Cangseng dot dari Baliano. Pak, misalkan aku suat bakti itu langsung bunga celak pangalo kan. Yang kedua, aku biasanya pusung ini. Ini saya ngena biasanya pusung aku. Aku bakalan ikat dia di belakang. Gini. Aku biasanya bilang ikatan keong ya. Gitu. Begini, tuh. Begini. Rapi. Nak sengkon ada di megambang ke pura kan. Kan nak kene.
sesuatu yang kita tanggalkan di pura, yang jatuh dari tubuh kita di pura, itu akan mencemari pura itu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kalau kita nggak mudeng, itu nyenawang boe rontok kan. Cara cewek reton kenapa dia mesanggul segala macam supaya rambutnya nggak rontok. Karena Iya, rambut yang panggil- rontok. Karena sesuatu yang dilepaskan di pura, sesuatu yang harusnya kamu pakai dan kamu lepaskan di pura itu menjadi letah. Iya. Contohnya, kalau misalnya kamu pakai cawat, ngambil cawat nih, mau bakti mau cawat kan, Iya. ke pura mau cawat kan, Iya. sing letah. Ada Jika sing cawat itu kamu pakai, Iya. tapi kalau cawat itu kamu bawa kayak gini nggak pada tempatnya, itu membuat letah. Coba deh kalian berpikir dengan logika tapi masuk dengan materi ya. Tapi saya tidak juga membenarkan Mang karena saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Tapi kalau logika, Hampir saya gini ya, tapi secara logika, Mang sudah mengikat bok itu adalah sesuatu yang benar menurut saya. Karena apa? Itu mencegah rambut itu jatuh. Iya. Itu benar. Tapi saya tidak bisa membenarkan bahwa Mang itu harusnya pakai udang. Karena saya tidak tahu. Saya tidak komen itu. Iya. Tapi yang saya komen itu adalah Mang tuh mengikat rambut, menurut saya itu hal yang bagus. Iya. Karena apa? Mencegah rambut itu Nah, jatuh. istilahnya gini, len besi ngangon udang, len misi menggamakan ben jelek. Ya. Daripada gitu kan ada yang ikat sadar diri lah. Tapi kita. menurut saya itu kalau Mang menggambah itu Mang tuh ada apa dane? Nut apa dane? Hah? Nggak menggarin-garin. Apa dane itu? Nggak nut Indo Betara apa dane? Mado-mado. 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 Mang mau mado-mado ya Indo Betara terutama mun sesuatu rangdo. Iya. Rangdo kan menggambah. Waduh. Sampai kira lupa jero. Udang saya mau udang. Nah kan boycott ya. Pakai itu ben teko nih. Nek sing jero mangku nih baning dek saya memunyi kan. Sing jero mangku nih. Jak kang wang ge bawa besek-besek ngaborago doh kita saya. Apa dane? Jak salok udang ke pura dalam wae ke kitu. Jak kang wang ya kodrat jalan leng bejani ke pura nuna sico sik da betaro kata. Ida udang jumah kakeknya. Jumah udang ta saya ngangon cang udang ta kakeknya nih. Bani saya ngomong gitu dia pumun karena ya Bani masih orang kita dia umum. Sampai kada bet nih. Kena nak bu kena ya si nak boren tiang tu ni gitu bet jero mangku. Nak boren tiang tu ni. Nak mana gitu nih nak bebenah kau neraga nih ke gitu tuh. Kenya saya ben pak. Jera mangku kan nak ampun masangkol putih mangke, nak ampun nuning beragani skalor, kata sadurang jera mangku ngurin tiang Sri Kandi di dhuwur, ne bedadi betaro, oren dadi nak losekan mo kaket ya. Leng pido, ada nak kekene sang ada nak komplain no kaket ya. Ajana Sri Kandi yo. Oh. Ya kan? Ya sih. Juga kayak gini loh, misalnya gini. Sampai kene Pak Jero. Gini coba kita berpikir logika aja, Mang. Jadi, Mang seperti ini. Kalau tidak ada kuasa yang di atas menjadikan Mang seperti ini, Mang tidak akan seperti ini kan? Iya. Berarti kalau Mang kan ciptaan Tuhan kan? Sedangkan beliau menciptakan Mang seperti ini. Mang tidak mau kan seperti ini? Tidak, tapi kelebihan ini saya hargai dari Tuhan. Nah, Mang tidak mau kan lahir seperti ini. Mang maunya normal kan. Tapi Mang tidak bisa karena memang Mang diciptakan seperti ini. Yang menciptakan Mang siapa kan Tuhan. Berarti ya. Saya juga tidak berani nyalahin Mang. Gimana ya? Serba salah jadinya. Serba salah jadinya. Namun saya melihat Mang yang menciptakan Mang seperti ini. Menurut kalau melihat Betara dong. Iya. Sampai kayaknya ada nak bani komen kayaknya Pak Jero. Lak ngati jak Betaro dapat nih. Betaro yang guru lak melihat ini. Betaro di pura tidak tegaan melihat orang seperti ini. Hei, Cipulas kan setiap hari ya, sing tain noleh HP gitu. Gini saya loh. sampai berpikir kene Pak Jero. Cang kudang pura tain ayah cange. Bayar becake Betaro lungsur cang sesarin sesuwun deh. Cima buako loh toto maya cang di desa. Ngalih lemone keni. Nah intinya gini loh, saya bilangnya gitu. Jadi orang itu seakan-akan menyalahkan Ido Betara karena keadaan Mang seperti ini kan. Iya. Ngil dulu. Seakan-akan itu
menyalahkan Ida Betaro membuat Mang seperti ini. Karena yang bikin Mang, yang merestui Mang seperti ini adalah Ida Betaro kan. Ida Betaro yang guru kan. Ida Betaro yang guru leluhur Mang kan. Berarti Mang ada kan karena Ida Betaro yang guru kan. Iya. Berarti kalau dia menyalahkan Ida Betaro yang guru, berarti gimana ya? Bang Betaro yang gurun cahaya, Betaro yang gurun dia mau rusak. Nah, sesuatu hal yang itu tidak akan terjadi kalau tidak ada restunya kan seperti itu. Jadi ini kalau menyalahkan Mang berarti dia tuh mencemarkan nama baik Betaro yang guru Mang. Mencemarkan nama baik. Karena memang pada nyatanya yang menciptakan Mang kan Betaran Mang. Ya, kalau Betaro yang bernapas kan bapak dan ibu. Itu enggak usah dipungkiri. Penciptamu adalah orang tuamu. Enggak pencipta saya Tuhan, enggak. Penciptamu itu ayah dan ibumu. Itu fakta, itu fakta. Tapi kalau kamu seperti ini kan ya kita nggak tahu apa itu. Kita percaya dengan reinkarnasi di sini ya. Kalau reinkarnasi ya gimana ya? Ya kalau di logikakan ya susah sih. Tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya kebiasaan leluhur Mang yang lahir ke Mang itu mirip, itu bisa dicocok logikan sih. Kalau misalnya kayak saya tuh cara duduk saya, cara makan saya itu persis sama yang reinkarnasi ke saya. Jadi kumpi saya, kok makannya kayak gitu sama kayak kumpinya dulu gitu loh. Duduknya kayak gitu, kayak kumpinya dulu. Mungkin aja seperti itu. Ya dicocok logika. Ada tapi beberapa kalau, persen lah. Gitu. Ya, tapi kalau kita membuktikan, dianalogikan, dibuktikan secara secara logis ya susah. Iya, susah. Tapi saya percaya. Kalau yang mengizinkan Mang seperti ini adalah Ida Betaro. Iya, karena can terus muspo disanggah. Ratu Betaro, diapin tiang perawaan lanang, sane ulang, sane jujur, tiang wanta peraragan istri. Gitu. Mang percaya Betaro sakti? Percaya, saya kada sakti kan besar Betaro. Nah itu kan. Kalau Betaro ingin dengan lipatan tangan segini pun selesai gitu. Selesai. Mungkin mumpung Pak Jerong orang gitu, aku kan sakit tanpa obat. Yang Betaro mulai menginginkan banyak itu segero-geronya, Bo. Yang mulai menginginkan banyak nih onyang tuh normal, Bo. Kayaknya ayo kan Betaro Bo jangan be normal. Harusnya ya. Harusnya. Kalau dilogikakan oke itu sakti ini kan. Tapi adi cang sing normal neno. Tapi kenapa cang nyaman dengan kehidupan? Ya karena aku diberikan kelebihan di cover yang menurut kalian jelek ini aku diberikan kelebihan untuk menjalankan kehidupanku kesehariannya. Jadi intinya Mang pun sebenarnya nggak pengen seperti ini kan? Nggak pengen, tapi tidak bisa menolak. Tidak bisa. Dan kadung nyaman Mas ya. Ya, kadung nyaman dan sudah tahu bagaimana caranya menjalani dengan kehidupan seperti ini. Istilahnya sudah berdamai dengan diri sendiri. Oke ya, makanya ini aku sebut podcast nis ya, kijol aku no. Jangan, mereka kan nak bunuh diri toh kan? Makanya nis kan cara angin, bisa dajong, kena angin bisa delot, kena angin bisa dauh, bisa dangin gitu. Jangan. Kayak angkat tugun karang gedun. Tugun karang. Nunjuk ada udah numen sakit ini gitu. Begitu sebetulnya. Tapi juga saya pribadi juga tidak membenarkan bahwa ada gender ketiga di dunia ini. Saya juga tidak bisa membenarkan. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan ada gender ketiga. Karena kamu pun tidak mau kan seperti ini. Ya di dunia ini tuh manusia tuh berdua gaya penyakit. Berdua gaya sakit tanpa obat. No? Ada nih mono, ada nih single, ada nih double, ada nih first, ada nih bisex, ada nih boti, ada nih top. Banyak sekali ya. Ada nih Gucci Mas Yan. Ada nih Coach. Ada Michael Kors. Ada nih Gucci Mas Yan. Ada Gucci, ada LV. Ada kertas, ada. Maksudnya kayak gini loh. Yang saya terbuka sama siapa saja. Ketika orang yang tidak tahu dan melihat covernya saya, dia mau tuh nak ke kene. Pasti akan judge, dia mau nak canen yo, wale kene. Tapi ketika cing orto aja dua aja cang di sana ci bakalan paham circle cang. Bagaimana di kehidupan di dunia cang itu seperti ini kehidupannya. Tuh.
Ada yang saya terbuka kan ya. Daripada ngengkap Bang Ibo, nge-gym gitu. Ototnya gede-gede, ternyata nungging. Lah kan hati kan? No comment. Seperti saya bilang tadi, saya tidak bisa menyalahkan, saya tidak bisa membenarkan. Iya. Yang penting ya gimana ya? Yang penting kan kamu tidak merugikan orang seperti itu. Yang Pak Jerung orang itu hujatkan netizen nih. Tadi kita. Tuh gen senjata nih betul nih. Menabung, itu kan kenyataan kayak seperti itu. Ngerti saya Pak Jero, saya tanya orang itu sudah 3 kali sama orang itu di konten boh. Tahu kan orang kita kan senjata, ciseng ada munyi nelen mak kita bener. Makanya dari saat itu sampai sekarang saya sering tanya dengan kata-kata tuh. Masa? Tuh Pak Jero. Tahu kan netizen seperti apa? Kayak kita ngerasa senjata tuh kan orang yang penting cang tidak merugikan, bo menang kita istilahnya. Dan saya bakalan bisa berbicara dengan Anda 24 jam tentang dunia saya ya. Tanpa saya mengeluarkan kata-kata yang penting cangsing merugikan. Ya. Saya punya gengsi masih Pak Jero. Tapi ketika saya bisa dihargai, saya sih bakalan oh iya, seperti ini. Tapi yang boyo malunan otaknya egois. Cicer. Nomor rekam itu ada logo merahnya tuh. Sing ada kameramen kan. Ang boyo ya ditengah. Ajan yo teko yo Gitu. Misalkan Pak Jero yang tanggapan Pak Jero dengan dunia saya. Selama ini Pak Jero bergaul di dunia artis ya. Isen gumi, saya tadi awal bilang isen gumi apapun ada di dunia ini. Tuh, Ban. Istilahnya kayaknya Pak Jero. Coba dulu. Pak Jero kan Jero Mangku nih. Bo, ya nak ngodalang gede, bo. Ya nak mau bebangkitan, mau tumpang solasan. Ya udah ada bangkit tumpang solas ben betegahan dong. Pokoknya mau bangkit. Mau bangkit. Ya sing ada bantan bebancing, sing lengkap bantannya. Nak tuh nih nyelam putih yang gumi. Weh. Pantas. Coba yo. Ini ada cewek cowok. Sing ada kene, sing ada kuang gumi. 3. Brahma Wisnu Siwa. Nang hilang sing lengkap. Oh, yang itu saya tidak berani komen ya, karena terlalu jauh. Brahma Wisnu Siwa, joh gitu kan. Cang mau mancing para netizen pak apa ya komen seandainya cang orang kene, nah gitu. Apa jero? Brahma Wisnu joh gitu tuh. Nah ne pok Trihita Karana. Trihita Karana apa? Apa tuh Pak Jero? Apa tuh? Apa tuh Trihita Karana tuh? Kan lu Mas ya. Apa kan tuh? Cewek cowok apa dah nih? Roh masih ada di kemulan roh masih ada telu. Di manusia masih ada telu ada. Cewek, cowok. Nih kene. Romang di Thailand tuh berapa gender? 12. 12 atau 18? 12? Udah nambah ya? Nggak tahu. Pokoknya yang saya baca tuh ada 18 gender loh. Oh ya? Kalau nggak salah 18 gender di Thailand. Tapi kalau di Indonesia kan cuma diakui 2 gender. 2 gender. Nah, Mang suatu saat pengen punya anak. Saya? Ya, kita fair-fairnya ngomong nih. Saya pengen punya anak. Pengen. Berarti Mang harus nikah dong. Kan terus ada rasa aja lo? Nanya nama. Kan sih perlu ada rasa. Mana ada rasa yang kayak nanya. Maksudnya? Yang di ceweknya. Yang ceweknya iya. Aku bukan cewek. Kena pasrah gen kone. Coba ya Pak Jero. Ceng mungkin dong Pak Jero yang saya ada rasa ketertarikan. Nah, gini. Kita ngomong yang kamu lagi. Kan Mang ini adalah cowok yang bersifat cewek. Kan ada cewek yang bersifat cowok. Nggak mungkin mau Pak Jero. Jangan samakan. Masa sih? Hei, nggak mau. Jojona. Bencong ajak homo terus sing idang bersatu Pak Jero. Nah, saya ngomong ngangin ngau kalau saya nggak tahu kan karena saya tahu. Sudah, logika kita main logika aja kan ada cowok yang jiwanya wanita. Cewek. Tapi pasti ada kan wanita yang jiwanya cowok. Itu kan? buci namanya. Apa namanya? Buci. Buci. Ya. Buci namanya. Ya.
ketika ada seorang cewek yang memiliki sifat cowok, iya bakalan demen dia cewek. Sing mungkin ya demen bergaul aja cowok ya bergaul. Padahal sama halnya seperti aku. Jelek orang maaf ya, trans orang nah trans konen transpuan. Ya. Trans nih, Ya. istilah katanya ngetrennya bencong tuh istilahnya. Saya sing bakalan bergaul saya ajak cewek. Jelek ben orang edeng jadi barang cewek tuh limo. Sing engkian saya, sing nafsu. Begitu istilahnya. Dan ini Pak Jerome orang ngadong jadi ada cewek yang bersifat kayak cowok. Ya. Ketika saya malahan risih, Cang. Masa? Saya lebih berkali-kali lipat gedeg dan marah ketika cewek ngewalek saya daripada cowok. Ya. Tapi misalnya ada misal, saya kan bilang misal nih. Nggak bakalan mungkin saya yang bakalan menjauh. Oh gitu. Oh. Tapi kalau dia tuh cewek tapi emang jenengnya emang cowok banget gitu loh. Tuh, Bo. Jok. Ini nawang saya kan nggak tahu, saya kan berandai-andai kan. Mungkin yang Pak Jerome takon kayaknya bisa saya jawab mungkin. Yang ada cewek sekon nih, adalah kayak normal cewek memang dia sekon. Ya. Demen aja cowok. Ya. Mauan saya, kemungkinan saya bisa berubah. Oh gitu. Iya. Karena pidan saya terakhir bertunang tuh gitu, Bo mulai pungkat nih istilahnya, Bo mulai mengarah ke dunia ini. Ketika saya bertunang aja cewek tuh, perlahan-lahan saya bakalan suka. Oh iya. Sebenarnya ini nak sakit tanpa obat ini cuma cewek, kan? Ya. Saya jelek bagaimana? Melakukan hubungan di luar nikah belum pernah saya dengan cewek ya, belum pernah. Tapi yang batak bubuk mau dimantain. Bubuk, maksudnya kayak kecupan pipi, muntuh-muntuh kan kayak peluk-pelukan, cuman dia berhubungan. Tapi saya percaya sih yang kayak Mang bilang tuh, saya nggak percaya jatuh cinta pada pandangan pertama tuh, saya nggak percaya. Yang mana? Saya bilang tadi. Oh. Kayak Mang bilang tadi itu kan saya pacaran terus lama-lama saya suka jadinya sama cewek kan seperti itu. Dan saya pun dari dulu nggak percaya bahwa cinta tuh jatuh cinta itu cinta itu dipupuk. Cinta itu tumbuh bukan jatuh menurut saya. Cinta itu tumbuh bukan jatuh gitu. Itu udah. Yang terakhir nih paling sakit nih. Yang terus kenapa bisa putus dengan cewek tuh? Dengar nak malu. Siapa nama cewek tuh? Dasar keceplosan. Nah kan akhirnya melalui barang-barang kayak berpenampilan selayaknya ya. Tapi mau mulai lantang gitu. Demen, ada mulai ada rasa, mulai berubah sana nenek. Akhirnya Cang merasakan jadi kayak, kene ternyata ada di cowok, kene, kene caranya, kene. Tapi ketika saya tahu dia berselingkuh, itu terkesan langsung saya memutuskan untuk 180 derajat berubah. Saya berjanji dengan diri saya sendiri, Cangkal jegeng kan luwe. Nyen jadi tahan menghujat Cang, nyen jangan tahan menghujat Cang pang membanding ya demen Cang. Bener sampai ada yang ngechat gitu. Ya sudah. Sudah yang saya bilang tadi saya tidak bisa membenarkan, saya tidak bisa menyalahkan karena itu ranah saya. Saya juga tidak bisa membenarkan. Hanya hukum aja yang bisa menyalahkan karena di Indonesia kan tidak berlaku. Ya, kalau dari segi hukum yang salah. Iya. Dari segi hukum. Tapi kalau dari segi agama saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Lanang istri kedi loh. Cang paling dhuwur. Iya, istri lanang kedi. Kedi apa? Ini nih cewek tapi isinya cewek tapi kenahnya cowok kenahnya cewek seperti ini. Kedi itu kita Kayak mungkin kayak Acintio kan nggak pakai kelamin dia. Ya. Nggak pakai kelamin kan. Ya. Ardo Nareswari. Oh, Sintawan. Nggak tahu. Nggak pernah ketemu. Acintio, Kalau Acintio ada gambarnya. Ya. Tapi yang di bawah tuh kayak anu gitu. Gitu, Bon. Cuman ditutup aja. Tuh, Bon. Kayak. Tapi kalau tadi Mang bilang tuh kayak rong telu tuh ada telu bolong nih. Saya juga nggak berkomentar tuh ya.
saya nak berkomentar karena saya nggak kompeten di sana. Kan jero mangku. Kan jero mangku. Nggak cocok saya ngomong di sini. Nggak enak saya ngomong di sini. Saya memancing dari tadi tidak dapat-dapat. Nggak bisa. Brahma Wisnu Siwa berbahas sing masih ada jawaban. Nggak bisa. Karena saya tidak akan ngomong sejauh itu. Nanti onyang mesangkul putih komen ya. Kan? Gitu, Pak. Anak sing benar tuh, nak kayaknya tuh seharusnya. Makanya saya nak komen. Oh ya, ada. Makanya saya nak komen. Lupakan yang tadi ya. Karena memang sudut pandang kan banyak. Sudut pandang berbeda. Ada 7 kali 30 berapa ya? 21 ya? Ada 210 watak manusia loh. 210 karena ada 30 buku dan ada 7 hari dalam seminggu. Berarti 7 kali 30 berarti ada 210 watak manusia kan. Apa dari bumi? Ada nih wataknya temperamen, ada nih polos, ada nih au-au-gen. Liu. Ya, memang kan ada pewacanya dokternya seperti itu. Ngidang sing rago yang meleh sing ngidang. Jok. Ini kan rago kan sing bukan menuntut hal itu, kita kan nak ngortojak dua. Oh, John. Ujang netizen ramang, rago nak ngortojak dua sih, tapi didengarkan oleh semua orang. Dan nak ngorto, dianggap ngorto Ngorto di warung ambil ngerokok kan, dengar aja anak len. Adi sing bani ya nama ano. Ketika rago ngorto kene di Facebook terus ngupload, adi liu nak nama ngo. Karena sing depok. Lemah yo. Oh, coba men yang komen langsung di muka mau semprot kita langsung. Oh. Berarti tidak gentle ya komen di sosial media ya. Ya tapi saya istilah patut cara orang Pak Joni Maluan kan. Saya menghargai dia, komen jelek-jelek. Saya menolong dia, terbebaskan dari rasa mumetnya, terbebas dari rasa kekesalan yang dia tidak bisa mengungkapkan. Dia melampiaskan dengan cara komen jelek-jelek. Saya sudah berbuat baik dengan orang. Wah. Iya. Tapi ujung-ujungnya tetap saya doakan pang mati desenya. Semua orang akan mati. Dan mulai Kita semua berlomba-lomba untuk mati. kemudian Kamu lahir kan finishnya mati. Oh. Semua yang lahir di dunia ini kan finishnya mati. engal. Buat jero mangkuk engal. Pengal finish nak lomah deh jauhnya. Kudang lemah ada di bumi deh. Nak lomah engal. Mana gitu? Faktanya kan seperti itu. Semua yang lahir akan mati. Ya, maaf, saya bukan mendoakan, tapi saya mendoakan kalian supaya bisa komen terus di sosial media saya. Bukan mendoakan yang jelek-jelek. Tadi hanya ceplosan saya yang kurang bermanfaat ya. Nah orto. Orto. Isian gumi. Sen gumi. Adone kene, adone keto. Wajan. Yang penting saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak komen Brahma Wisnu Siwa. Coba engke jo komennya netizen. Wow, komen apa? Doban, saya kan dulu orang Brahma Wisnu Siwa telu. Oh. Rong telu ada telu. Oh. Lemo Ya rong dua. Perwujudan. Oh, kan ada. Rong dua. Perwujudan manusia ada telu Mas ya. Cewek cowok gede. Kan? Di Thailand 18. Oh, ada tuh. Rongnya 18. Re, apa tanah aro ngejar rong 18 gitu. Saya adarnya ada gumi di mana tanah dipijak, di tanah langit dijunjung seperti itu. Kalau di Bali ya dua cewek cowok. Purusa, Purdano. Purusa dilahirkan untuk menjadi seorang Meneruskan keturunan. ayah. Nah, Purusa itu bukan ayah. Man? Purusa itu tidak berkelamin. Menurut saya. Adio. Yang berkelamin itu Akasa Pertiwi. Oh ya? Ya. Senya Purusa Pradana? Ya, Purusa Perdana. Iya, Perdana nih. Dia nak wani tapi Perdana. Maksudnya? Nyentano. Oh iya. Nih nyentano ya Perdana. Oh iya. Dan dia ini tak bisa nyuang cewek. Dia tuh nggak bisa nyuang. Misalnya kalau dia misalnya nikah lagi, dia nggak bisa nikah lagi. Iya, Karena dia Perdana. Iya. Tapi kalau dia diminta sama cewek lain, itu jadi. Oh iya. Oh. Tapi istrinya dia bisa minta Perdana lagi. Oh, akhirnya jeromangku comments ya. Akhirnya jeromangku Logikanya kan seperti itu. Logikanya seperti itu. Purusa Perdana kan bukan cewek cowok, tapi Akasa Pertiwi kan cewek cowok.
Saya dulu pernah debat loh sama guru SMK saya Kenapa? tentang saya ke Kenya. Kan ada suatu pelajaran yang itu ya. Kita dilahirkan menjadi seorang cowok harus nantinya bakalan menjadi seorang ayah. Kita dilahirkan menjadi seorang wanita bakalan diciptakan untuk menjadi seorang ibu. Wih, debat hebat-hebatan saya. Sejak guru saya. Kenapa? Karena saya mewakilkan diri saya seperti ini. Pak, apa yang terjadi ketika nanti anak itu tidak memiliki seorang ibu? Apakah boleh ayahnya bersifat memiliki sifat keibuan untuk anaknya? Contohnya saya pesan, hidang tersencang lapana. Hidang mang lapana. Saya percaya mang tuh hidang lapana. Saat ini hidang pesan. Tapi saya pesan ada memen ketika misalkan entah Jikweng Pangdan dia misalkan. Misalnya meninggal ibunya. Enggak. Terus? Cerailah apa yang janganlah meninggal. Nah si A lah, si A ya bencong si A nih ngelahir nih keturunan, ibunya si B. Kalian natasan karena dia tahu ujung-ujungnya ukuran nenek-nenek bencong, tapi dulunya dia nggak tahu ngelahir panak pesan. Apakah boleh si A nenek-nenek memiliki sifat keibuan untuk anaknya? Konen dilahirkan, makanya sang orang jangan terlalu mengotak-ngotakkan cewek cowok. Saya no komen kalau yang itu. Karena hujannya dari atas. Iya sih ya. Kalau mama, karena Mang bilang tuh Mang bisa punya anak bisa, karena Mang itu kan posisinya di atas nih, posisinya yang menurunkan hujan tuh. Tuh. Tapi kalau Purusa Perdana sih nggak ada kaitannya tuh. Adis sing, sing. Karena ada. Yang cowok cewek ada kaitannya. Tuh, bukan. Atta angkasa kan yang bikin hujan Teo gitu. Makanya saya percaya Mang tuh bisa punya anak gitu loh. Nanya nama kita nggak tahu kan, itu kan rahasia Tuhan. Iya sih, bisa tapi yang men bisa ngadoan cangnak sing iso ngadoan. Kisah perlu kan tidur. Mau badeng kan ada. Silun. Ya, kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu masa depan. Ini obrolan kita berdua ya. Ya. Dan kejadian 5 menit ke depan pun kita nggak tahu kan. Kita nggak bisa menebak bahwa 10 tahun ke depan bakal seperti ini terus, kita nggak tahu. Benar lah gogelam pasti nama nebak, semana nebak. Nah, biasa mikir itu tutup nih mekelo ini nonton. Oke, terima kasih buat semeton yang sudah nonton. Inilah perbincangan saya dengan Jero Mangku ya. Dengan Pak Mangku ya. Ini hanya obrolan semata saja. Ketika kita bergaul dengan siapapun, kita bebas ngorto dengan siapapun. Kalian juga bebas berkomentar sesuai dengan keinginan kalian. Tetapi ketika kalian berkomentar nantinya tentang obrolan kita berdua yang menurut kalian benar, seharusnya gini saudara, itu tidak bisa kita benarkan karena ini adalah mekalngan ya istilahnya. Ini adalah kita ngobrol. Kalian hanya membalik nak ngorto nenenan, tapi kalian tidak bisa menanggapinya ya. Gitu ya sayang ya. Terima kasih sudah menonton obrolan kita berdua di obrolan NIS. Kangin kau. Ini merekam dah. Oh no. Gitu.